Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Ceril Faifasani MSI, Ibu Rahmita Norbaiti MPD, dan Ibu Juhairia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan serta teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Hadiati Rahmani Qadariyah dengan NIM 2110182200017 selaku moderator dari kelompok 10. Sebelum saya membuka presentasi pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Hadiati Rahmani Qadariyah dengan NIM 2110182200017. Yang kedua ada Maulida dengan NIM 2110118320016. Yang ketiga ada Muhammad Syafiq Mubarak dengan NIM 2110118210047. Yang keempat ada Muhammad Taqwarida dengan NIM 2110118110011. Yang kelima ada Najwa Endah Aleida dengan NIM 2110118220040. Yang keenam ada Putri Hafijah dengan NIM 2110118220011. Yang ketujuh ada Trisweni Kumalasari dengan NIM 2110118220042. Yang terakhir ada Juaida Latifah dengan NIM 2110118220028. Pada presentasi siang hari ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang kendala pengembangan profesi guru. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mendengarkan pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh pemateri dari kelompok 10. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari profesi guru. Kata profesi berasal dari bahasa Inggris profession dan bahasa Belanda profesio yang bermakna pengakuan dan atau pernyataan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Sedangkan guru atau tenaga pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat 2 tentang tenaga kependidikan menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa guru adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah. Adapun menurut Slameto, peran dan fungsi guru yaitu yang pertama, mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai. Yang ketiga, membantu pengembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri siswa. Sekian dari penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang pengembangan profesi guru. Di sini saya akan menyampaikan tentang sebagian apa itu pengembangan profesi guru. Yang pertama, pengembangan profesi guru adalah proses kegiatan dalam rangka menyesuaikan kemampuan profesional guru dengan tuntutan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, pengembangan profesi guru di lingkungan pendidikan diarahkan pada kualitas profesional, penilaian kinerja secara objektif, transparan, dan akuntabilitas, serta memotivasi untuk meningkatkan kinerja dan prestasi. Yang ketiga, pengembangan profesi adalah kegiatan guru dalam pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu
baik bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya. Yang keempat, pengembangan profesi merupakan peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana profesi. Yang kelima, pengembangan profesi guru merupakan hal penting untuk diperhatikan guna mengantisipasi perubahan dan besarnya tuntutan terhadap profesi guru yang utamanya ditekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan. Yang keenam, yang terakhir, pengembangan profesional dapat didefinisikan sebagai proses karir panjang di mana pendidik menyempurnakan mengajar mereka untuk memenuhi kebutuhan siswa. Sekian pemaparan materi dari saya. Akan dilanjutkan pada materi yang lainnya dengan teman kelompok saya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya sebelumnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai persoalan guru. Jika berbicara tentang kompetensi dan profesionalisme, guru masih menghadapi banyak persoalan. Menurut Payong, dalam penelitiannya pada tahun 2014, sejumlah persoalan guru meliputi: yang pertama, para guru belum siap menerapkan inovasi pembelajaran. Mereka cenderung kembali kepada pola-pola pembelajaran konvensional. Yang kedua, program peningkatan kualifikasi serta sertifikasi guru tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan prestasi siswa. Yang ketiga, program pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak dilihat sebagai program strategis yang memiliki nilai tambah pada pengayaan wawasan dan keterampilan guru. Yang keempat, guru terlibat politik praktis pada pilkada yang langsung berpengaruh pada kinerjanya dalam pembelajaran dan hubungan dengan teman sejawat. Yang kelima, guru terjebak dalam pola pikir birokrasi dalam menerapkan kurikulum. Dan yang terakhir, dorongan dan kemauan untuk belajar dan mengembangkan diri belum diutamakan oleh guru-guru yang telah disertifikasi. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai kendala pengembangan profesi guru. Pada kendala pengembangan profesi guru terbagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Lalu, apa sih itu kendala internal? Kendala internal adalah kendala yang berasal dari dalam diri guru itu sendiri. Ada beberapa kendala internal yang dialami oleh seorang guru, yaitu yang pertama, harus menguasai bahan atau materi. Dalam menguasai materi, guru harus dimulai dengan merancang dan menyiapkan bahan ajar, agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Rancangan dan penyiapan bahan ajar harus cermat, baik, dan sistematis. Yang kedua, harus mencintai profesi keguruan. Guru harus memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai dalam mengembangkan peserta didik secara utuh. Peran guru adalah perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang karena status yang disandangnya. Status yang tinggi membuat seorang guru mengharuskan tampil perilaku yang terhormat dari penyandangnya. Yang ketiga yaitu keterampilan mengajar. Ada beberapa keterampilan yang dapat membuat proses mengajar berjalan dengan baik. Yang pertama, guru dapat menguasai bahan. Kedua, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, penggunaan media atau sumber, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk keperluan pengajaran, mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah, serta menafsirkan hasil penelitian pendidikan guru untuk keperluan pengajaran. Dan yang terakhir, menilai hasil belajar siswanya. Menilai hasil belajar siswa di sini adalah mengevaluasi seberapa paham mereka dalam pengajaran tersebut. Pengevaluasian belajar siswa dilakukan oleh guru yang dapat memakai instrumen penggali data seperti tes perbuatan, tes tertulis, maupun
tes lisan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berikutnya adalah kendala eksternal, di mana kendala ini merupakan salah satu dari dua kendala pengembangan profesi guru yang telah disebutkan sebelumnya. Kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari luar diri guru itu sendiri. Kualitas pengajaran juga ditentukan oleh dua karakteristik, yaitu karakteristik kelas dan karakteristik sekolah. Yang pertama adalah karakteristik kelas. Karakteristik kelas seperti besarnya kelas, suasana belajar, fasilitas, dan sumber belajar yang tersedia, turut mempengaruhi terhadap pengembangan profesi guru. Kemudian yang kedua adalah karakteristik sekolah. Yang dimaksudkan karakteristik sekolah, yaitu misalnya disiplin sekolah, perpustakaan yang ada di sekolah, memberikan perasaan yang nyaman, bersih, rapi, dan teratur terhadap apa yang dirasakan oleh guru itu. Sekian yang saya sampaikan, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah memperkenankan saya untuk menyampaikan materi berikut, yaitu mengenai solusi dari kendala pengembangan profesi guru. Nama saya Muhammad Taqwarida. Di sini saya akan menyampaikan 3 solusi teratas, dan solusi sisanya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Najwa Endah. Baik, langsung saja. Solusi kami yang pertama yaitu inovasi. Menerapkan pembelajaran yang berinovasi serta peka dengan keadaan agar bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Karena seorang guru harus mempunyai target dan tujuan dalam melaksanakan pengajaran. Menciptakan lingkungan belajar yang menarik sangat diperlukan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Para siswa harus mencari inovasi, dan juga guru harus memberikan pengajaran yang berinovasi juga, karena pada dasarnya, siswa tersebut tidak mengalami kesulitan belajar karena materi yang diberikan tidak mencukupi, tetapi penyampaian guru yang kurang menarik, sehingga guru harus memiliki inovasi pembelajaran yang fleksibel terhadap keadaan dan pandai membaca situasi untuk menciptakan suasana belajar yang menarik. Baiklah, solusi kami yang kedua yaitu evaluasi. Harus ada evaluasi kinerja guru secara rutin, dan harus menyampaikan laporan serta target pencapaian terhadap pembelajaran. Karena sistem pemilihan guru pada saat ini tidak hanya berdasarkan penilaian kualifikasi dan sertifikasi. Penilaian guru harus melihat dari kinerja dan potensi apa yang dimiliki guru tersebut. Proses evaluasi harus diberikan secara rutin. Guru setidaknya bisa memberikan laporan dan target yang telah dicapainya ketika menempuh tugasnya. Baiklah, solusi kami yang ketiga yaitu seimbang. Guru harus melakukan pembelajaran yang seimbang antara aspek kognitif, metakognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena guru dalam menyampaikan tugasnya tidak hanya terfokus pada tugas pengajaran saja, tetapi mendidik dan melatih menjadi tugas utama seorang guru untuk mencetak generasi yang berprestasi dan berkarakter. Tidak terpaku pada proses kognitif saja, tetapi guru harus memahami kondisi siswa yang mungkin saja memiliki potensi di bidang lain, misalnya di bidang kognitif, di bidang di bidang non-kognitif seperti seni dan olahraga. Nah, ketiga solusi tersebut sudah saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Najwa Endah. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai solusi dari kendala dalam pengembangan profesi guru, yaitu komunikasi. Yaitu berkomunikasi serta berkoordinasi dengan siswa secara efektif dan komprehensif, sehingga guru dapat mengetahui kemampuan masing-masing siswanya. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang bertujuan agar siswa dapat memahami pesan yang disampaikan oleh guru, dan siswa memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan. Berkomunikasi secara efektif antara lain dapat dilakukan oleh guru menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh siswa dan tidak berbelit-belit.
Selanjutnya, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Miyarso pada tahun 2004 mengatakan faktor yang berpengaruh atau mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, salah satu diantaranya adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta mutu individu para peserta didik dalam hal penggunaan teknologi secara lebih tepat dan bermanfaat. Oleh karena itu, para guru harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi karena pemanfaatannya dapat menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya, guru harus memberikan tindakan reflektif terhadap perkembangan pembelajaran sehingga kualitas guru dan pendidikan yang ada di Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara tetangga. Tindakan reflektif adalah tindakan yang dilakukan di akhir pembelajaran dengan menarik simpulan bersama antara guru dan siswa. Tindakan reflektif merupakan tindakan pemberian umpan balik kepada siswa tentang materi dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan reflektif dilakukan untuk mengevaluasi kinerja guru, menganalisis kesulitan belajar siswa, dan memperbaiki proses pembelajaran. Guru yang reflektif perlu mencurahkan, mengkritisi, dan akhirnya mengubah hal-hal yang tidak membuahkan hasil dalam pembelajaran. Dengan adanya tindakan reflektif, guru akan mengetahui kekurangan-kekurangannya dalam pembelajaran dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki sesi penutup. Sebelum menutup presentasi pada siang hari ini, izinkan saya membacakan kesimpulan tentang materi kendala pengembangan profesi guru. Adapun kesimpulannya yaitu, pengembangan profesi guru penting diperhatikan guna mengantisipasi perubahan dan besarnya tuntutan terhadap profesi guru, yang utamanya ditekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kendala pengembangan profesi guru pada saat ini tidak hanya mengenai kualitas kerja, tetapi juga mengenai sarana dan prasarana. Guru masih terpaku pada pembelajaran kognitif dan hampir melupakan bahwa tugas guru tidak hanya sebagai pengajar, melainkan juga sebagai pendidik dan pelatih. Guru juga harus melek terhadap teknologi agar bisa melakukan tindakan reflektif terhadap perkembangan zaman dan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan keperluan peserta didik. Baiklah, sekian presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator presentasi kali ini mewakili kelompok 10 memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan dan perlakuan kami selama sesi penyampaian materi ini berlangsung. Serta saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu serta teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan presentasi kami kali ini. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.